Di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya warga Nahdliyin, warga NU, itu kalau ada orang yang meninggal dunia, itu kan warganya selalu mengadakan kegiatan istilah apa ngejekno, dijekno nganti pitung dino, pitung bengi. Jadi sampai 7 hari. Malam pertama, malam kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Nah biasanya malam ketujuh itu karena setiap malamnya itu dibacakan Ataqatul Kubro, membaca surat Al-Ikhlas 100.000 kali sebagai bentuk ta'awun kita kepada mayit agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari api neraka. Kemudian dibacakan Ataqatus Sugro malam yang ketujuh. Nah, itu biasanya dipimpin oleh imam setempat. Ya. Nah, ada jamaah yang melihat ketika membaca Ataqatus Sugro, ya, itu lafal la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu antara bacaannya, lisannya, antara bacaannya dengan hitungannya. Karena para imam biasanya menghitung memakai tasbih, ya, putar. Ada jamaah yang melihat, lah wong macane lagi sepisan kok tasbih mubungi keser. Pamane ditung macane lagi sepisan, tasbih wis ana 5. Hitungannya wis 5, bahkan lebih. Nah, ini dibenarkan atau tidak? Ini bagaimana? Nah, ada jamaah yang mengatakan seperti itu. Jadi begini, orang berzikir la ilaha illallah itu kan berzikir. Atau orang membaca apa saja, kalau mau ingin dihitung ya harus sesuai dengan bacaan yang dibaca dapat berapa, hitungannya berapa. Kalau kalimatnya bunyinya hanya 1 kali, ya dihitung 1 kali. Begitu. Jadi orang berzikir itu harus nyambung. Maksudnya bagaimana? Antara nyambung antarane lesan, ati, lan anggota badan. Jadi kalau la ilaha illallah, atine ya la ilaha illallah, ya tangane sing ngitung mau ya kudune ngitung sepisan. Utawa ada yang zikir memutarkan kepala, ya. La ilaha illallah itu kan nanti dijatuhkan di dada sebelah kiri. Nah, di sini. Dada sebelah kiri. Contohnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dijatuhkan sebelah dada sebelah kiri. Ini tujuannya di sini ada hati, agar hatinya nanti bisa menjadi hati yang mutmainnah, tatmainnul qulub. Jadi nyambung antarane kalimat lafal yang diucapkan dengan hitungan itu harus nyambung. Contoh ya, di dalam sholat itu kan ada lafal yang harus dibunyikan dan harus ada gerakannya. Seperti kalimat takbiratul ihram atau takbir, ya. Allahu Akbar. Lisannya mengatakan Allahu Akbar, tangannya harus mengangkat. Nah, ini kan nyambung. Dan karena takbir itu bisa pendek, bisa panjang, tergantung. Ada yang panjang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Kalau bunyinya pendek, ya gerakannya pendek. Kalau panjang, ya panjang. Gitu. Jadi nyambung antara gerakan dan lisan. Gitu. Contoh lagi, mau ruko, Allahu Akbar. Bunyinya Allahu Akbar, tangannya mengangkat, gerakannya langsung menuju ke ruko. Begitu juga kalau mau bangun dari ruko, itidal.
I'tidal, tangannya harus mengangkat. Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Bunyinya pendek, gerakannya pendek, maka bunyinya pendek. Nah, ketika nanti dari berdiri menuju ke sujud, nah itu kan gerakannya agak panjang. Jadi bunyinya ya agak panjang. Allahu Akbar. Bangun dari sujud karena gerakannya pendek, Allahu Akbar. Karena sujud kemudian duduk di antara dua sujud, antara duduk dengan sujud itu kan pendek, maka bunyinya pendek. Ini yang nyaman, nyambung. Nanti kalau sujud lagi, sujud yang kedua, bangun dari sujud berdiri, itu kan gerakannya panjang, maka Allahu Akbar. Jangan sampai gerakannya panjang, bunyinya pendek. Nanti imam yang di belakang atau imam yang lain mungkin ada yang salah paham karena gerakannya pendek, mungkin ya duduk lagi itu. Dan tidak boleh mendahului dan tidak boleh mengakhiri. Ora oleh disii, ora oleh ngereni. Nanti kalau begitu juga kalau mau baca tahiyat, tasyahud awal maupun tasyahud yang kedua akhir, ketika membaca tahiyat, at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika illallah itu kan antara lisan bacaan dengan illallah dengan jari telunjuk yang kanan itu kan harus diangkat, mengesahkan Allah. Orang oleh disi, orang lah ngereni. Asyhadu an la ilaha illallah, wis illallah sudah selesai, baru ngereni jarinya diangkat. Tidak boleh. Atau disi, huruf illallah wis disi. Nah, ini harus nyambung. Ya, jadi harus nyambung antara gerakan, antara lesan itu harus nyambung. Orang oleh disi, orang oleh ngereni. Begitu juga hitungan. Lagi maca la ilaha illallah sepisan mosok diitung ping 5. Atau durung maca wis diitung. Utawa wis maca ping 10 lagi diitung ping 5. Loh, kalau mau niat dihitung ya dihitung. Lafalnya 1, bunyinya 1, ya hitungannya 1. Nah, jangan sampai menimbulkan pertanyaan dari para jamaah. Kalau hal semacam ini terjadi, para jamaah pasti protes. Loh, niat dihitung kok langkah untuk sepisan kok terus dihitung 5, terus kepiye? 70.000 ya ora sempurna. Nah, begitu. Jadi orang zikir itu harus nyambung. Jadi kalau di niat karena awalnya sudah mentarget 70.000 kali, ya harus bacaannya 70.000 kali, hitungannya 70.000 kali.